Nambah vocab kita kan itu. Masya Allah, nambah kosakata kita di sini nambah nih. Ya. Gitu. Nah ini saya harap ini diulang-ulang supaya hafal. Sehingga nanti kalau baca surat Yusuf atau surat lainnya, kalau ketemu kata ini kita sudah tahu. Pertama tadi disebut dengan siqayah, kedua disebut dengan suwa'. Suwa'. Kalau kita potong suwa' saja. Karena di sini dua kata jadi satu, suwa'al malik. Satu benda yang berbentuk piala, ini bisa berfungsi sebagai dua, ada seperti piala, yang kedua dapat digunakan sebagai alat takar. Kalau kita seperti di kita nih, literan. Ya Bu? Ah ya, suke. Ya. Gitu. Tapi literan itu hati-hati, kita harus periksa literan itu. Kadang kedalaman luar sama bagian dalam itu beda. Ini kan begini nih. Begini. Ini kurang lebih begini kan? Ini. Ini bisa jadi ini begini nih, tebal. Bisa jadi tebal. Berarti dari sini ke sini tidak sama dengan dari sini ke sini. Bisa dipahami? Nah ini akal-akalan ini. Ini orang yang mutaffifin. Apa mutaffifin? Orang-orang yang curang. Gitu. Kalau dulu biasanya ini dilengkungin. Ini lengkung begini. Karena ini gampang ketahuan, diputerin orang begini. Oh ini kok bawahnya kok lengkung? Sekarang dibuat begini. Tapi ininya ditebelin. Ya kejahatan semakin hari semakin kreatif ya. Kejahatan semakin hari semakin kreatif. Gitu. Kalau yang pakai diganjel, pakai kabel, kawat itu udah ada biasa itu lama itu. Ya. Qalu, mereka menjawab, nafqidu, kami kehilangan suwa'al malik. Piala raja. Kita baca di sini dulu. Qalu nafqidu suwa'al malik. Yang panjang uanya doang, suwa. Qalu nafqidu suwa'al malik. Nafqidu suwa'al malik. Qalu nafqidu suwa'al malik. Ya. Qalu nafqidu suwa'al malik. Lagi. Qalu nafqidu suwa'al malik. Sambungin dengan 71. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Qalu nafqidu suwa'al malik. Qalu 1 2 3. Wajib.
Qalu nafqidu suwa'al malik. Langsung matikan kafnya. Suwa'al malik. Qalu nafqidu suwa'al malik. Malik. Salah. Ya. Lanjut. Oke, saya jawab. Kalau alima. Alima artinya apa? Mengetahui. Kalau alimun, apa artinya? Maha mengetahui. Kalau malik tadi dari kata malaka. Malaka atau malika. Sehingga kalau dibuat malik, ini ada dua arti. Ini bisa berarti milik. Ini bisa berarti raja, merajai, berkuasa. Contoh. Milkun. Mulkun. Hurufnya sama kan? Hurufnya sama? Bedanya mana? Hanya baris. Mulkun. Mulk. Apa mulk artinya? Kerajaan. Kalau milkun, milik. Bukan susu. Milk, susu. Itu mah bahasa Inggris. Surat apa tuh? Ya malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ini dari kata malaka tadi ada ya malikal mulk. Apa artinya? Wahai pemilik kerajaan. Wahai pemilik kekuasaan, ya malikal mulk. Iya kan? Hurufnya sama, mim, lam, kaf. Barisnya berbeda. Kalau nanti masdarnya menjadi mulk artinya kerajaan. Kalau milk artinya milik. Jadi dalam bahasa Arab itu huruf apa aja diacak-acak pasti punya saking kayanya bahasa Arab itu. Huruf apa aja diacak atau huruf yang sama barisnya aja diacak-acak. Iya? Ini. Bedanya di mana?
Fathah sama dom. Ini al-haun, hauna, hauna. Ini artinya tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati, rendah hati. Ya. Kalau ini hina. Contoh, apa artinya? Azabal hun. Azab yang menghinakan. Bukan azab yang tawadu. Kesimpulannya, huruf apa saja diacak itu punya arti. Bahkan huruf yang sama, barisnya aja diacak, itu punya arti. Sebegitu kayanya bahasa Arab itu. Satu. Kedua, pelajaran pentingnya bagi kita adalah jangan salah baca. Kan salah baca karena salah baris. Dua ini, contoh dua. Mulkun, mulk, milk. Ya, mulk, milk. Hun, al-hun, al-haun. Haun itu kita temukan dalam surat Al-Furqan. Surat Furqan surat keberapa? 25. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ayat ke-63. Furqan 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Ar-Rahman itu, hamba Allah itu adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, dengan rendah hati, bukan dengan hina. Maka di sini hauna. Kalau dibaca wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi huna. Itu berjalan di muka bumi dalam keadaan nauzubillah min zalik. Salah baca. Oke, lanjut. Ini contoh. Sama aja dalam bahasa Indonesia juga demikian. Ada satu kata yang bunyinya sama, tulisannya sama, tapi artinya beda. Sehingga muncul ada satu joke begini. Hewan atau binatang apa yang paling pintar? Binatang apa yang paling pintar? Anjing. Apa? Kancil. Itu agak jelek itu pinternya. Kan dinyanyinya si kancil anak nakal gitu. Itu salah itu yang bikin nyanyi. Enggak selamanya kancil nakal.
Binatang yang paling pintar adalah ular. Karena banyak bisanya. Beda kan bisanya? Bisa. Bisa kan bisa luas artinya. Ya, jadi binatang yang paling pintar adalah ular. Kenapa? Karena banyak bisanya. Oke, yang belum nyambung mudah-mudahan nanti nyambung. Waliman jaa bihi himlu ba'irin. Maaf. Sebenarnya kalau kita teliti, maksud saya, kalau seandainya saudara-saudara Yusuf tadi teliti, dari apa yang dikatakan oleh petugas istana, tadi apa kata petugas istana ketika ditanya, "Madza tafkidun?" Apanya kalian yang hilang? Atau kalian kehilangan apa? Jawabnya, qalu naqidu suwa'al malik. Kami kehilangan piala raja. Kalau dia merasa kehilangan, geledah dong. Langsung aja digeledah. Ini malah dilanjutkan lagi. Waliman ja'a bihi, wadan li bagi man siapa saja. Berarti waliman dan bagi siapa saja ja'a bihi, ini hi, kita kembalikan dulu. Suwa'ul maliki. Kenapa saya buat suwa'ul maliki? Karena berdiri sendiri. Kalau tadi dalam kalimat suwa'al malik, karena dalam kalimat dia sebagai objek. Kalau kita menulisnya sendiri, nggak boleh suwa'al lagi. Tapi suwa'ul maliki, karena ini idhofah. Domirnya, kata gantinya adalah hi. Jadi, waliman ja'a bihi, ini kalau bahasa kitanya begini. Siapa yang bisa mengembalikannya? Faham? Ini asalnya ja'a mendatangkannya. Waliman dan siapa yang ja'a datang, bihi dengannya, dan siapa yang datang dengannya, atau siapa yang mendatangkannya, nyanya tadi, suwa'ul malik, himlu ba'ir. Ini reward. Himlu ba'ir itu seberat barang bawaan onta. Ba'ir kan onta. Himlu artinya bawaan. Himlu kan dari kata hamala. Himlu artinya bawaan atau beban. Ba'ir onta. Jadi himlu ba'ir, balasannya yang bisa mengembalikan suwa'ul malik tadi akan mendapatkan bahan makanan seberat bawaan on. Ya, kita tidak paham karena ini ukuran mereka.
Karena kalau di zaman itu dan bahkan di zaman orang-orang tua kita itu alat-alat ukur itu biasanya yang biasa dipakai. Ya. Sedepak. Ada lagi yang lucu kan kalau kita ini dari sini ke perapatan Joglo berapa jauh sih? Ya kalau di orang Sumatera paham ini. Nah kira-kira berjalan seukuran sebatang rokok lah. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau orang dulu karena nggak ada ukuran. Jadi kalau mereka masang rokok, nanti pas matinya sampai di perapatan Joglo. Nah itu seukuran sebatang rokok lah gitu. Itu bukan jaraknya itu sebatang rokok, bukan itu. Karena dulu belum punya alat ukur. Ini kalau begini namanya depa. Kalau begini namanya hasta. Tapi kan ini tergantung orang. Iya? Kalau hastanya bule sama kita beda lah. Yang tinggi 158, 160, 180, 180 beda panjang ini. Baru kemudian ada ukuran. Jadi barang yang biasa dengan ukuran tadi disebut dengan himlu ba'ir. Himlun itu dari kata hamalah. Hamalah artinya membawa. Sehingga himlun artinya bawaan. Ba'ir on. Siapa yang bisa mengembalikan suwa'ul malik. Apa tadi suwa'ul malik? Piala raja. Maka balasannya akan mendapatkan bahan makanan seberat bawaan onta. Himlu ba'ir. Sampai sini. Waliman dan bagi orang yang ja'abihi mengembalikannya, menemukannya, himlu ba'ir seberat bawaan onta. Wa ana bihi. Ana, ini tidak ada bulat, alifnya tidak dibaca. Dan saya berarti yang berbicara ini tadi. Orang berbicara. Bihi terhadapnya, nyanya di sini kembali ke sini. Zaim menjamin. Orang yang menjamin. Dan saya yang jamin. Oh, itu kalau bahasa kita. Dan saya yang jamin. Wa ana zaim. Apa? Wa ana zaim. Dan saya yang Ini repot juga kalau seandainya kan banyak orang yang huruf za-nya dibaca dengan ja. Wa ana zaim dibaca wa ana jaim. Jaim ini beda lagi, jaga image. Waliman ja'a bihi dan siapa yang datang dengannya maksudnya bisa mengembalikan suwa'ul malik, piala raja. Himlu ba'ir, ini balasannya. Mendapatkan bahan makanan seberat seberat beban onta. Itu. Wa ana za'im, saya yang Nah, tidak dijelaskan di sini siapa sayanya. Yang jelas ini adalah orang istana. Yang jelas mereka termasuk yang tadi nuduh. Kan kalau memang benar-benar kehilangan, kan nggak mungkin langsung mengemukakan reward. Cari dulu. Betul nggak? Ini kalau mau betul-betul memang peristiwa itu peristiwa kehilangan. Digeledah dulu satu persatu.
Nggak usah disebutkan reward dulu. Biasanya orang baru menebar reward kalau dia sendiri tidak bisa melakukannya. Ini kelemahan-kelemahan ini tadi. Kalau kita jeli. Jadi kalau para sahabat saudara-saudara Yusuf jeli, ini lucu nih. Kok baru dituduh kehilangan mencuri langsung disebut dengan reward. Bukannya cari aja dulu. Iya? Iya, atau digeledah kan gitu. Diam di tempat semua, geledah. Gitu. Tapi karena tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan itu. Pertama, tujuannya untuk menahan Yusuf. Yang kedua, untuk memberi mereka banyak makanan. Ya? Iya. Ya, untuk menahan Bunyamin. Dan kedua, untuk memberikan kepada mereka banyak bahan makanan. Jadi ternyata dalam berbuat baik pun tidak boleh vulgar-vulgar amat. Ya? Ya, Pak. Iya. Jadi kalau kita memahami cerita ini, ada kata yang tidak ditulis, yang tidak dituliskan di sini. Ini kan kayaknya kayak iya kan? Ini kayaknya ini sama ini kan nggak nyambung ini. Tapi kalau orang bahasa komunikasi, bahasa yang dihilangkan di sini nggak perlu karena orang nggak ngerti. Saya ulang. Dan bagi siapa saja ja'a bihi, mendatangkannya, mengembalikannya, menemukannya. Nyanya apa? Su'ul malik. Himlu ba'ir. Himlu ba'ir ini bisa diartikan hadiah. Hadiah. Sehingga ada di sini ini, aku akan beri hadiah. Nah, atau kalau ini diartikan hadiah, aku akan beri hadiah. Berarti ada kata yang tidak dituliskan di sini. Diharapkan orang yang membacanya sudah ngerti sehingga muncul himlu ba'ir. Kok tiba-tiba seberat bawaan onta? Siapa yang bisa mengembalikannya seberat bawaan onta? Berarti kan ada kata yang terpotong. Siapa yang bisa mengembalikannya, aku akan beri hadiah baru. Seberat bawaan onta. Wa ana za'im. Saya jamin. Bahasa komunikasi. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Ya. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Wa ana za'im. Wa ana bihi za'im. Dan aku terhadapnya, terhadap janji itu, za'im, bertanggung jawab. Wa ana bihi za'im. Ya. Wa ana bihi za'im. Waliman. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Wa ana bihi za'im. Wa ana bihi za'im. Ya, waliman.
waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Lagi waliman. Sambungin tadi. Sebelumnya apa? Qalu nafkidu ya? Qalu nafkidu kan? Ya. Qalu nafkidu suwa'al malik waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Ulang, qalu nafqidu suwa'al malik waliman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Dari 71 qalu. Oke? Tidak usah lihat Quran. Kan udah hafal. Ya. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Qalu Maliknya jangan kepanjangan. Kasihkan itu mah baca mah. Malik. Itu bagi orang yang nggak ngerti, asik banget suaranya. Salah asik. Ya mana? Kalau diwasolkan ya, kalau disambung ya. Kita tadi kan kayaknya kita berhenti. Nah saya berhentinya di situ dalam artian supaya kita dapat poin-poin. Jadi setiap ayat itu kita ketemu nih poin-poinnya. Ya. Qalu nafqidu suwa'al malik. 1 poin. Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja. Waliman ja'a bihi, siapa yang mengembalikannya, himlu ba'ir, maka rewardnya seberat bawaan onta. Wa ana bihi za'im, saya jamin itu. Wa ana bihi za'im. Jadi agak sedikit menyalahi ilmu baca. Nanti kalau Bapak sudah hafal, bacanya jangan kayak begitu lagi. Qalu nafqidu suwa'al malik. Qalu nafqidu suwa'al malik. Waliman ja'a bihi. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Wa ana bihi za'im. Kalau yang bisa disambungin, sambungin aja. Fahim? Oke. Alhamdulillah dapat 2 ayat. Faham banget? Tadi, minggu lalu ceritanya sampai innakum lasariqun. Cerita terakhirnya?
Diteriakin kalau bahasa kita, "Woi maling, kalian maling." Nah orang yang diteriak maling jawab dong. Jawaban orang yang diteriakin maling itu ada ayat ke-71 sambil menghadap kepada yang berteriak. Wa aqbalu, dan mengatakan, "Maza tafqidun?" Apanya kalian yang hilang? Dijawab lagi di ayat ke-72 oleh petugas istana. "Nafqidu suwa'al malik." Kami kehilangan piala raja. "Waliman ja'a bihi himlu ba'ir." Siapa yang bisa mengembalikannya, menemukannya, balasannya seberat bawaan on. "Wa ana bihi za'im." Saya yang jamin. Fahim? Alhamdulillah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama Ibu.